dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di toko baju bayi Cilukba, Kota Bandar Lampung, yang saat ini kondisinya sudah selesai dipadamkan. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Megawati umumkan Ganjar Pranowo jadi capres, PDIP Lampung akan all out. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres di Istana Batu Tulis Bogor pada Jumat 21 April 2023. Menurut Megawati dalam rapat DPP Partai ke-140, PDIP menetapkan Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari PDIP. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah bergegas dari Solo, Jawa Tengah menuju Bogor untuk menghadiri pengumuman capres PDIP. Jokowi terlihat meninggalkan kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo pada Jumat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan soal kriteria capres Megawati. Hasto memastikan capres yang tampan, suka pencitraan, dan memiliki banyak gelar tidak akan masuk kriteria. Ia mengatakan Megawati memiliki pertimbangan sendiri dalam memutuskan capres. Menurutnya, sosok capres yang menjadi pilihan PDIP adalah mereka yang bisa menetapkan arah masa depan. Sementara DPD PDIP Lampung akan all out memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Wakil Ketua DPD PDIP Lampung bidang pemenang pemilu Endro Suswantoro Yahman kepada Tribun Lampung mengatakan pihaknya akan tegak lurus pada keputusan partai dan akan all out untuk kemenangan. Ia menegaskan seluruh kader di Lampung harus memastikan kemenangan Ganjar Pranowo karena kemenangan Pilpres adalah kemenangan PDIP. Hal senada juga dikemukakan Ketua DPC PDI Perjuangan Bandar Lampung sekaligus Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi. Ia mengatakan dengan ditunjuknya Ganjar Pranowo oleh Megawati sebagai calon presiden 2024, PDI Perjuangan telah mendengar apa yang diinginkan masyarakat Indonesia. Wiyadi mengungkapkan atas ditetapkannya Ganjar menjadi capres 2024, PDI Perjuangan Bandar Lampung siap mendukung secara penuh. Oleh sebab itulah Wiyadi mengaku PDI Perjuangan Bandar Lampung siap memerjuangkan dan memenangkan Ganjar di pemilihan presiden 2024 mendatang. Warga Muhammadiyah Lampung laksanakan Salat Idul Fitri hari ini. Masyarakat Muhammadiyah Lampung menggelar Salat Idul Fitri 1444 Hijriah, tepatnya pada hari ini Jumat 21 April 2023. Mansur Hidayat, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung mengatakan, pihaknya hari ini telah lebih dulu menggelar Salat Idul Fitri 1444 Hijriah.
Menurutnya di Kota Bandar Lampung ada 13 titik tempat dilaksanakannya salat Idul Fitri. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Sabtu 22 April 2023 esok hari. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di kantor Kementerian Agama Jakarta pada Kamis 20 April 2023. Menurut Menak, sidang menyepakati keputusan tersebut karena 2 hal. Pertama, setelah mendengar paparan tim hisab Ruqyat Kemenak yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 0 derajat 45 menit sampai 2 derajat 21,6 menit. Atau kata Yakut dengan sudut elongasi antara 1 derajat 28,2 menit sampai dengan 3 derajat 5,4 menit. Artinya, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Syawal 1444 Hijriah belum memenuhi kriteria baru yang ditetapkan Mabims atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Diketahui pada 2016, Menteri Agama anggota Mabims menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Dengan posisi demikian, lanjut Menak, maka secara astronomis atau hisab, hilal tidak dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para peruqyah yang diturunkan ke Menak. Pada tahun ini, ruqyah dilaksanakan ke Menak di 123 titik di Indonesia. Menurut Yakut, dari sejumlah peruqyat hilal yang bekerja di bawah sumpah, mulai dari Aceh hingga Papua di 123 titik tersebut, tidak ada satupun peruqyah dapat melihat hilal. Karena 2 alasan itulah, sidang isbat menyepakati untuk mengistiqmalkan atau menyempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari, sehingga 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada esok hari atau tepatnya pada Sabtu 22 April 2023. Kebakaran toko perlengkapan bayi Cilukba Balam diduga korsleting genset. Sehari jelang Lebaran, kebakaran menghanguskan 1 unit rumah toko di Bandar Lampung pada Jumat 21 April 2023. Kebakaran ini terjadi di toko Cilukba di Jalan Walter Mangonsidi nomor 32 AB, Durian Payung Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Diketahui ruko yang dilalap si jago merah adalah milik Meir yang menjual pakaian dan peralatan bayi. Menurut saksi mata, Rizky mengatakan kebakaran di toko Cilukba hanya melahap bagian depan lantai 2 toko tersebut. Rizky yang juga petugas keamanan di toko Cilukba juga menambahkan, akibat kebakaran tersebut menyebabkan bagian nama plang toko di lantai 2 rusak terbakar. Sedangkan untuk bagian dalamnya tidak ada yang terbakar karena api hanya membakar bagian genset saja. Rizky menduga kebakaran tersebut disebabkan oleh korsleting genset. Hal ini dikarenakan pada saat waktu kejadian pihak toko sedang menggunakan genset. Karena sebelum kejadian sempat listrik padam sehingga genset dihidupkan. Pada saat kejadian terjadi, pihaknya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR yang ada di toko sebelum melapor ke damkar. Ia menuturkan petugas pemadam kebakaran setempat segera datang setelah dilaporkannya insiden kebakaran itu. Saksi lainnya, Apri mengaku melihat api membesar pada bagian depan lantai 2 toko sehingga pelang nama toko berjatuhan. Apri mengungkapkan dirinya melihat langsung saat kejadian. Ia juga mengatakan tak berselang lama setelah insiden kebakaran terjadi, pihak damkar langsung tiba di lokasi. Kabid Penyelamatan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Bandar Lampung Sutarno mengaku mendapat laporan terjadinya kebakaran dari warga sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Mengetahui hal tersebut, petugas kebakaran langsung bergegas menuju lokasi. Sutarno mengatakan pihaknya langsung mengerahkan 3 unit mobil dan 11 petugas pemadam kebakaran. Api pun berhasil dipadamkan sekira pukul 9:35 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Eva Duyana pantau Pospam Lebaran minta masyarakat jaga lingkungan.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwianang memantau malam puncak mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Wali Kota Eva Dwianang didampingi dengan Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto beserta dengan Dandim 0410 KBL Letkol Arm Tri Arto Subagio, Bunda sapaan akrabnya. Eva Dwianang memantau pos pengamanan atau pos PAM di Sukarame atau di depan rumah di depan rumah mantan Kapolda Lampung Irjen Pol Ike Edwin. Wali Kota Eva Dwianang mengatakan pihaknya meminta masyarakat untuk bersama-sama saling menjaga saat mudik tersebut. Eva pun meminta kepada para pemudik untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar. Ia juga mengatakan saat dilakukan pengecekan ke posko, tidak terlihat ada yang sakit atau tidak berjalan dengan lancar. Menurutnya, pihaknya akan terus standby dan selalu memonitoring Satgas yang ditempatkan di semua pasar. Petugas Satgas juga akan dikerahkan untuk menjaga lingkungan rumah warga. Berikut keterangan dari Eva Dwianang. Yang ditinggalkan pada mudik juga aman. Dan harapan Bunda Eva, semua warga masyarakat yang mudik tolong informasikan kepada RT setempat. Dan kami bisa menjaga dan juga aman. Kalau kita koordinasi, insya Allah semuanya bisa mudiknya aman, kembali juga aman. Bagi yang lebaran besok, mengucapkan minta izin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan berkumpul dengan keluarga bersama dengan anak saudara, karena ini besok ada juga dari Muhammadiyah ya, Muhammadiyah Idul Fitri Jumat, dan harapan Bunda tetap jaga situasi karena Kisah pemudik Alexander goes sepeda 24 jam untuk sampai ke Pringsewu. Banyak cara pemudik untuk bisa sampai ke kampung halaman dan upaya ini juga dilakukan oleh Alexander Dias Prasetyo, pria yang bekerja di Cikarang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemudik yang turun dari kapal motor Dobon Solo di Pelabuhan Panjang pada Jumat 21 April 2023 ini terlihat menjinjing sepeda lipat berwarna merah yang dikendarainya. Pria berkaus warna-warni dengan helm sepeda warna hijau, celana hitam pendek dan kacamata hijau tersebut turun dengan penuh kehati-hatian. Alexander mengatakan dirinya dari Cikarang dan akan pulang ke kampung halamannya, tepatnya di Kabupaten Pringsewu. Alasannya menggunakan sepeda saat mudik karena ia ingin mencari keseruan. Ia mengatakan dibutuhkan waktu sekitar 24 jam hingga sampai di kampung halamannya. Menurutnya, dirinya memulai perjalanan dari Kamis 20 April 2023 pukul 6 waktu Indonesia Barat dan kemudian ia sampai di Pelabuhan Ciwandan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan menunggu keberangkatan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk kapal Dobon Solo sendiri berangkat sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat pada Jumat 21 April 2023. Dan sampai di Pelabuhan Panjang sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Ia mengatakan dirinya menargetkan bisa sampai di rumah Pringsewu dalam 4 jam perjalanan. Ia pun mengaku selama di KM Dobon Solo merasakan kenyamanan. Alexander mengatakan sudah 2 kali mudik menggunakan sepeda dan tahun lalu ia turun di Pelabuhan Bakauheni. Berikut keterangan dari Alexander. Jam 11 jadi saya jalan kaki. Jadi apa suka dukanya dengan
Dengan sepeda seperti apa kita bisa ceritakan? Yang jelas cuacanya kan kemarin panas banget sih di perjalanan. Kalau yang lain sih saya happy, seru aja sih, seru banget malahan. Karena memang menikmati banget perjalanan. Memang biasa pakai sepeda saat mudik atau bagaimana? Kalau saya dua kali ini mudik pakai sepeda. Ada 2 tahun ini? Iya, 2 kali ini. Apa sih Bang pesan moral yang bisa Abang sampaikan nih dengan menggunakan sepeda untuk mudik Bang? Ya intinya kalau mau mudik nggak harus mikirin kendaraan apa aja, yang jelas pakai sepeda juga bisa gitu aja. Yang penting kita pulang ketemu keluarga selamat gitu aja. Bang, kendala dalam perjalanan dari rumah sampai dengan ke Ciwandan, kemudian sampai ke Bakahuni, sampai ke Panjang seperti apa Bang? Hanya cuaca sih sejauh ini. Promo Grand Opening Miniso Mall Bumi Kedaton beri diskon 25%. Miniso Mall Bumi Kedaton melakukan Grand Openingnya pada Selasa 18 April 2023 lalu. Kepala Toko Miniso Mall Bumi Kedaton, Aan Kurniawan, menyatakan untuk menyambut Grand Opening, Miniso Mall Bumi Kedaton memberikan promo yang berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2023. Promonya adalah khusus member Miniso akan mendapatkan diskon 25% untuk pembelian tas fashion, tote bag, dan tas kosmetik tertentu. Khusus member Miniso baru dan belanja minimal Rp100.000 akan mendapatkan gratis paper bag dan potongan harga senilai Rp10.000. Menurut Aan, untuk daftar jadi member Miniso caranya hanya dengan memberikan nomor telepon dan pendaftaran member Miniso gratis. Miniso adalah toko yang menjual produk aksesoris fashion, kecantikan, traveling, rumah tangga, anak-anak, dan elektronik. Produk aksesoris di Miniso kebanyakan diimpor langsung dari Tiongkok dan ada beberapa yang produksi dari dalam negeri. Semua produk aksesoris di Miniso kualitas nomor 1, awet dan harganya sangat terjangkau. Untuk tahu lebih mengenai produk aksesoris di Miniso Mall Bumi Kedaton dan promonya, bisa langsung saja datang ke Miniso Mall Bumi Kedaton yang berada di lantai 2 Mall Bumi Kedaton. Miniso Mall Bumi Kedaton buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Atau bisa juga dengan melihat di Instagram @minisomallbumikedaton.269. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.